Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Ikusuma. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan pemilu damai. Nah, apa sih pemilu itu? Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Sebagai negara yang menjalankan sistem demokrasi, Indonesia akan segera menggelar pemilihan umum secara serentak untuk memilih presiden, wakil presiden, hingga anggota legislatif. Nah, dalam konteks ini, pemilu damai menjadi esensi yang harus dipenuhi oleh semua stakeholder penyelenggaraan dan menekankan pentingnya netralitas penyelenggara pemilu, kepatuhan pada peraturan dan keputusan pengadilan, serta langkah-langkah mitigasi khusus untuk mengantisipasi kerawanan akibat dinamika politik. Untuk selanjutnya, tantangan dan risiko selama pemilu ada 4, yaitu yang pertama, penyalahgunaan aparat keamanan dan penegak hukum. Resiko penyalahgunaan aparat keamanan dan penegak hukum untuk kepentingan calon tertentu dapat mengganggu keterjaminan pemilu yang adil dan jujur. Yang kedua, ada kekacauan informasi. Bahaya kekacauan informasi yang dapat memicu konflik perlu diwaspadai, sehingga mitigasi resiko terkait informasi perlu dilakukan. Yang ketiga, ada kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu. Resiko kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu ini terjadinya kecurangan, intimidasi, dan juga kekerasan dalam pemicu konflik. Yang ketiga yang keempat, ada ketidakpatuhan pada peraturan dan keputusan pengadilan. Ketidakpatuhan pada peraturan dan keputusan pengadilan ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu dapat mengganggu netralitas dan keadilan dalam proses pemilu. Nah, dalam menghadapi resiko konflik tersebut, perlu dilakukan adanya identifikasi ancaman dan manajemen resiko serta upaya menjaga keharmonisan pemilu demi kokohnya fondasi demokrasi. Yang selanjutnya, pentingnya peran aktif masyarakat sipil. Peran aktif masyarakat sipil dalam proses demokrasi dan pembangunan sangat penting. Masyarakat sipil di Indonesia memiliki 3 fungsi utama, yakni advokasi. Masyarakat sipil berfungsi sebagai pembantu masyarakat untuk mempengaruhi apa yang seharusnya menjadi kebijakan publik. Yang kedua ada empowerment. Empowerment di sini masyarakat aktif bergerak memberdayakan masyarakat yang merupakan peran penting dalam demokrasi. Yang ketiga, social control. Masyarakat sipil bersama-sama menjadi pengawas dan pengontrol jalannya proses demokrasi. Yang keempat, partisipasi dalam pembangunan. Masyarakat sipil memiliki peran dalam pembangunan, seperti meningkatkan peran dan partisipasi aktif oleh masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Yang kelima, pemberantasan korupsi. Pemerintah menegaskan bahwa peran masyarakat sipil akan tetap dan semakin diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Yang keenam, pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunan desa, perencanaan dan pembangunan harus dibangun dengan berorientasi pada orientasi fiskal, pelibatan masyarakat, dan adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Dapat disimpulkan, pemilu damai ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam proses pemilihan umum,
Masyarakat yang terinformasi memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang cerdas, sedangkan partisipasi aktif menciptakan fondasi demokrasi yang kuat. Pemilu damai menunjukkan bahwa toleransi terhadap perbedaan pendapat dan latar belakang politik dapat meredakan ketegangan dan mencegah konflik. Menyikapi perbedaan dengan rasa hormat adalah langkah krusial menuju pemilihan umum yang damai. Peran masyarakat sipil sangat penting karena dapat membentuk kontrol sosial esensial yang menjaga integritas pemilu. Nah, melalui pemilu damai, kita menciptakan fondasi demokrasi yang kuat, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dengan sukses dalam proses politik. Sementara untuk tantangan selalu ada. Pemilu damai memberikan arah yang jelas menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan stabil. Kita semua memiliki peran penting dalam menjawab momentum ini untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.